Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah mali Al-Fatihah ditujuakan dumateng almarhumah Ibu Karimah. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Karimah diterima semua amal solehnya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah setelah ngaji nanti kita lanjutkan dengan bacaan tahlil untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila almarhumah Ibu Karimah, ighfir laha dunubaha wa taqabbal jami' hasanatiha wa'fu an jami' sayyiatiha wa dakhilha al-jannata. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu wal ishrun. Ini maqalah yang ke-25. Al-khamisah wal ishrun, ke-25. Wa an ba'dil ibadi atau an ba'dil ubadi. Kalau ahli ibadah mestinya ubad. Kalau ibad ya hamba-hamba Allah. Tapi maksudnya ini para sebagian ahli ibadah. Annahu qala, beliau berdoa fil munajati, dalam munajatnya, dalam doanya beliau ini mengadu kepada Allah. Nah, ini doanya orang yang ahli ibadah. Nah, apa kita pernah doa seperti ini? Berarti kalau pernah doa seperti ini nanti ahli ibadahnya. Ilahi tulul amali gharrani wa hubbud dunya ahlakani wasyaitonu adallani wan nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni wa qarinus su'i alal ma'siyati a'anyani fa aghithni ya ghiyasal mustaghithin fa illam tarhamni
faman dalladzi yarhamuni ghairuka faman dalladzi yarhamuni ghairuka. Ini munajatnya ahli ibadah. Ilahi wahai Tuhanku, ya Allah, tulul amali ghorroni, panjangnya angan-angan. Tul itu panjang, tol, tol panjang. Tulul amali sebenarnya mirip dengan bahasa Arab. Tola ya tulu tulan, tulul amal, panjangnya angan-angan atau lamunan yang ngelantur. Jadi karena panjang lantur, lamunan yang ngelantur. Ghorroni, telah menipuku, aku telah tertipu oleh angan-angan yang tidak ada ujungnya, ngelantur yang panjang. Wa hubbud dunya ahlakani, dan hubbud dunya, cinta dunia, kedunyan ya, ahlakani, telah menghancurkan aku. Halakani, merusak, telah merusak aku, telah menghancurkan diriku. Wasyaitonu adallani, dan setan telah menyesatkan aku. Wan nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni, dan nafsu amarah, nafsu yang terus mengajak, mendorong untuk berbuat jahat, telah menahanku, menghalang-halangiku dari kebenaran, dari yang benar. Wa qarinus su'i alal maksiati a'anani, wa qarinus su'i, dan teman yang jahat, teman yang jelek, teman yang tidak soleh, alal maksiati a'anani, terus membantu aku untuk maksiat. Jadi teman itu sangat besar pengaruhnya. Karena ini orang saleh mengadukan kepada Allah, ya Allah saya maksiat ini ya katut konco-konco sing mboten genah gitu. Ya ghiyasal mustaghitsin, wahai Allah, fa'aghithni, maka tolonglah aku. Jadi istighosah itu artinya memohon pertolongan kepada Allah. Fa'aghithni, maka tolonglah aku. Ya ghiyasal mustaghitsin, wahai penolong orang-orang yang memohon pertolongan. Fa illam tarhamni, jika engkau tidak merahmati aku, jika engkau tidak memberi rahmat atau tidak menyayangi aku, faman dalladzi yarhamuni, maka siapa lagi yang akan merahmati aku, ghairuka, selain engkau. Ini munajatnya orang soleh, orang ahli ibadah ini. Gak ada, mintaannya gak banyak. Jadi mulai doa tadi kan gak ada permintaan. Kalau kita doanya kan beda. Ya Allah beri rezeki yang banyak, beri yang ini, sukses ini. Ini gak ada sama sekali. Jadi benar-benar yang diadukan itu ya kayaknya ndak ada terlintas kita berdoa gini. Yang ada itu minta rezeki yang banyak, ininya sampai, wah, semua itu. Sementara ini doanya orang soleh ya ini semua. Jadi ada 5 hal tadi yang diajukan itu oleh sebagian orang-orang yang ahli ibadah itu, yang dikeluhkan ini, mengadu kepada Allah itu wadule hal-hal seperti itu. Kalau kita kan enggak, ya Allah susah kula niki napa kekurangan napa, sambat kebutuhannya apa, tidak. Tapi yang
dipanjatkan kepada Allah oleh orang-orang yang ahli ibadah, sudah menikmati ibadah kepada Allah. Yang pertama bahwa sering ngelamun, ngelantur, sering punya angan-angan yang panjang. Tulul amali gharroni, saya telah tertipu oleh lamunan, angan-angan yang panjang, padahal tidak tahu besok akan, bisa saja besok sudah akan berakhir hidup ini kan. Lah hal ini sesuai misalnya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Nah, ini. Jadi mereka berdoa itu ya ada dasarnya semua. Dzarhum ya'kulu, biarkan mereka makan di dunia ini. Wa yatamatta'u, biarkan mereka senang-senang. Wa yulhihimul amalu, dan biarkan angan-angan telah melalaikan mereka dari mengingat Allah. Fasaufa ya'lamun, tapi nanti kelak dia akan mengetahui akibat dari apa yang mereka perbuat. Akibatnya lalai dengan nikmat Allah. Nah, ini sering berangan-angan yang bahkan tidak ada hubungannya dengan ingin mendekat kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi doanya orang ahli ibadah yang mengikuti apa yang sudah ada di dalam Al-Quran yang diingatkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kecintaan dunia terhadap dunia, itu telah dianggap telah menjerumuskan. Hubbud dunya ahlakani, cinta dunia telah merusak kami ya Allah, telah merusak aku. Nah, terkait dengan keluhan tadi, doanya, munajatnya, ahli ibadah tadi, ini ada Rasulullah SAW bersabda, man usriba qalbuhu, barang siapa yang hatinya ini dicekoi, bahasanya usriba itu diminumi. Usriba dari syaraba yasrobu, minum. Tapi kalau asroba yusribu itu diminumi. Barang siapa yang hatinya ini diracuni, dicekoi bahasanya, dengan hubbud dunya, dengan sifat kedunian tadi, cinta dunia yang berlebihan. Iltaqo minha bisalasin, maka akan melekat padanya 3 hal. Orang kalau hatinya ini diisi dengan hubbud dunya, maka akan mengakibatkan 3 hal. Yang pertama, syaqo'in la yang qadu anahu. Yang pertama yaitu dia akan mengalami kesengsaraan. La yang qadu anahu, yang enggak tahu batasnya. Kesengsaraan yang tidak ada batasannya. Maksudnya orang yang hubbud dunya ya terus kurang. Nah, kalau terus kurang berarti kan tersiksa. Walaupun hartanya banyak masih kurang terus. Nah, kapan cukupnya? Tidak ada. Dan itu enggak ada batasannya. Maka dalam hadis ini Rasul menyampaikan orang yang hubbud dunya itu akan mengalami ini, derita yang enggak ada habisnya karena terus kekurangan. Ada orang dapat nikmat susah, ada ini susah. Sudah untung banyak, kalau berdagang masih kurang. Nah ini
Tidak ada batasnya. Wa hirsin la yablughu ghinahu. Dia akan dihinggapi tamak, sifat serakah. La yablughu ghinahu, yang enggak akan ada cukupnya. Terus keserakahan akan menghinggapi orang yang hubbud dunya. Dan yang ketiga, wa amalin la yablughu muntahahu. Dia terus melamun. Jadi yang ada itu hanya lamunan, nggak ada batasnya. Ingin meraih banyak hal yang bisa saja itu tidak bisa diraihnya, tapi ya begitu. Ini karena hubbud dunya. Penghasilannya hanya ratusan ribu atau jutaan, 1-2 juta sebulan, tapi membayangkan yang miliaran lah ini kan. Makanya tidak ada batasannya. Ini jadi yang dimunajatkan oleh orang soleh yaitu diantaranya, ya Allah, hubbud dunya telah menghancurkan aku, membinasakan aku. Kemudian yang ketiga, ini yang dikeluhkan setan. Kalau kita ini kan enggak, karena senang bersahabat dengan setan. Kalau mereka, ya Allah, setan telah menyesatkan aku. Asyaitonu adallani. Yang dicemaskan ini, Allah menyuruh taat sementara setan terus menggoda, membujuk untuk maksiat. Jadi ini yang dikeluhkan. Kemudian dan hawa nafsu yang terus mendorong, yang menghalangi dari kebenaran. Anil haqqi mana'atni. Jadi ini itu berdasar ada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, akhafu alaikum isnaini. Aku khawatir kepadamu, aku takut akan menimpamu 2 hal. Yang pertama adalah itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Watulul amal, panjangnya angan-angan, lamunan yang ngelantur. Fa inna itba'al hawa yasuddu anil haqqi, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu akan menghalang-halangi dari yang hak, dari yang benar. Watulul amali yansa al akhirata, yansal akhirati. Dan tulul amal, orang yang panjang lamunannya, ini melupakan akhirat. Jadi ya boleh-boleh saja kita punya cita-cita, tapi jangan sampai itu kemudian melupakan akhirat yang tinggi. Misalnya yang jadi pengusaha, punya 1 toko, nanti tahun depan harus punya cabangnya 2 toko, tahun depannya lagi ada 3 toko. Nah, 5 tahun lagi sudah harus berkembang 2 kali lipat di beberapa desa, beberapa kecamatan misalnya. 10 tahun lagi kan jawabannya panjang. Boleh saja, tapi jangan sampai kemudian itu justru melupakan loh ya. Ini ya uripe sampai sekian tahun, Anda tahu. Makanya kata Sayyidina Ali, tulul amal itu yansal akhirah. Orang banyak lamunannya ini sering melupakan akhirat. Nah, mungkin sekali-kali nggih perlu kita latihan donga kaya dongane wong ahli ibadah niku. Enggak ono dunya blas yang dipanjatkan. Yang terakhir yang dikeluhkan adalah teman yang jahat, teman yang jelek. Wa qorinusu, teman yang jelek, dan itu memang pengaruhnya besar. Ada seorang penyair, ya seorang ulama, berkata dalam Bahar Tawil itu yang biasanya modelnya
kayak ilahi lastu lil firdausi ahlah gitu ya. Ini kata penyair ini, anil mar'ila tas'al wasal ang qorinihi fakullu qorinin bil muqarani yaqtadi. Anil mar'ila tas'al, tentang seseorang jangan kamu bertanya siapa dia, bagaimana dia. Kalau ingin tahu seseorang nggak usah tanya dia, kelakuanmu bagaimana ya, mesti gak terbuka. Tapi lihat temannya, wasal angkorinihi, siapa temannya. Fakullu korinin bil muqarani yaqtadi, karena teman itu, setiap teman akan ada kecocokan. Pasti nggak jauh beda dengan temannya. Yang suka teman orang-orang jelek ya temannya para pemabuk ya sesamanya. Yang penghobi, ibaratnya penghobi motor besar, ini nanti ada klubnya, hobinya sama. Penghobi sepeda ontelan, sepeda kebu ya, waduh, hobi ini sami. Maka kalau ingin lihat terang, lihat temannya, siapa temannya. Karena teman itu ya tidak jauh beda dengan temannya. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarohum. Jika kamu berada di satu kaum, maka temanilah yang terbaik dari mereka. Orang-orang pilihan dari mereka. Kalau kita cari teman, kata penyair ini ya seorang ulama beliau tentunya, carilah teman yang terbaik, yang baik dari mereka, dari kaum itu. Wala tashabil arda faturda ma'arrodi. Jangan berteman dengan yang orang-orang yang rusak, orang-orang yang celaka, maka kamu akan ikut rusak bersamanya. Idza kunta fi qaumin fasahib hiyarahum wala tashabil arda faturda ma'arrodi. Dan ini nasihatnya penyair ini. Jadi ini terkait teman. Maka kalau ingin semangat ibadahnya ya kita berteman dengan ahli ibadah. Kepingin semangat cedek nang Gusti Allah ya berteman dengan orang-orang yang senang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau salah memilih teman ya katut. Itu walaupun memang kita nggak menolak teman, tidak menolak kalau ada orang ingin berteman. Nah, ini loh jangan mendekat, saya nanti ketularan kamu. Dan nah, dia yang ingin meniru kita, berarti jenengan sudah menjadi menginspirasi. Jadi kalau ada orang ingin berteman ya kita jangan menolak, tapi jangan kita yang berteman, yang terseret. Nah, ini. Jadi ini maka ada ungkapan apa? Kon cedek wong bakul minyak wangi, nggih. Wangi. Cedek bakul sate, ya mambu sate. Lek cedek nemen ya lambine melok bolong-bolong kepletikan areng. Jadi itu. Oh, jadi intinya dari makalah ini tadi itu gambaran doanya orang-orang yang ahli ibadah yang begitu merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Tidak ada ternyata seperti doa kita. Kalau doa kita itu ya urusan dunia. Walaupun tidak apa-apa karena itu mintanya kita kepada Allah. Tapi mungkin sekali-sekali kita perlu meniru doa ini. Biar kita ikut merasakan bagaimana nikmatnya mengadu kepada Allah ini. Ini munajatnya ini di malam hari ini. Bukan munajat di speaker tadi. Dalam kesendirian kalau munajat.
Thank you.